Berikutnya adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Jadi sayangnya juga ya, masyarakatnya nggak mau terlibat dalam musyawarah, nggak mau intens, nggak mau serius juga membahas kepo lah ya, nggak mau ikut dalam proses pembahasan itu dan kurang dilibatin. Ini ciri-ciri gitu. Dia jadi susun sendiri. Ada lagi yang lucu, bahkan desanya itu kepala desanya menyewa konsultan untuk membuat program kerja, dan itu bayar untuk menyusun rencana kerja itu. Kenapa ya? Tadi SDM. Ya udah, kata Pak Kadisnya, udah buat aja lah, yang penting ada kegiatannya, diketik yang bagus, pakai cover yang bagus, dilihat ada anggarannya, konsultannya bayar. Konsultannya itu juga bukan konsultan yang serius dalam menyusun anggaran, yang penting ada aja. Nah, lucunya lagi, proposalnya itu dikopas ke desa-desa yang lain. Ya, jadi hampir sama kegiatan-kegiatan. Ini gitu, karena keterbatasan SDM tadi itu, dan kurangnya dilibatkan masyarakat. Kemudian kurangnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana. Nah, itulah fungsinya transparansi itu. Kalau desa-desa yang mulai baik ya, yang mulai sehat, dia biasanya membuat sebuah spanduk yang besar, terus dia mencatat tentang anggaran desa. Kalau yang lebih keren lagi, dia mempublishnya di website, dan itu terintegrasi dan masyarakat siapapun bisa lihat dari sistem informasi itu. Nah, itu juga masalah, nggak semua desa seperti itu. Alasannya macam-macam, ada yang nggak ada internet lah, nggak ada bandwidth lah, nggak ada website lah, nggak ada yang ngerjain lah. Ya banyak alasan kalau memang korupsi. Terus terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Ya, ini lagi. Makanya teman-teman yang udah keren-keren, udah di kota, kuliah, pulang deh, masih muda-muda itu. Pulang bangun desa. Biar apa? Ya biar desanya maju. Biar dana desanya nggak dikorupsi sama yang tua-tua itu. Udah tua masuk penjara pula, kan kasihan gitu. Mendingan kita pulang ke kampung, kita bangun kampung kita tunjukin yang keren itu seperti apa membangun desa. Nah, ini tentu ada di anak-anak muda. Kan keren anak muda usia umur 28 ya, jadi Pak Kades, visioner, milenial, pasti desanya keren. Kemudian lagi, nah ini rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa dan perangkat desa. Ini ya pasti berpengaruh. Tapi ya tidak semua juga gitu. Ada juga yang walaupun tingkat pendidikannya itu tidak terlalu tinggi, tapi dia punya etos kerja yang baik, punya sikap jujur, punya integritas gitu. Ya gitu. Sayangnya udah pendidikannya rendah, integritasnya nggak ada. Ini kacau. Ini penyebab. Nah, ini teman-teman, sahabat kampung jagoan semua. Jadi modusnya begini. Ketika dana itu sudah dibuat melalui proposal yang tadi dibuatin sama konsultan yang dibayar itu, ini modusnya adalah membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Nah, di desa itu jarang juga melakukan pengadaan barang dan jasa secara online, gitu. Jarang. Jadi dia belinya masih beli ke suka-suka dia aja, masih beli di toko terdekat. Nah, ini nggak ada pagu yang jelas kadang-kadang. Apalagi desanya terluar, terjauh, terpencil. Nah, ini jadi alasan. Terus berikutnya, mempertanggungjawabkan biaya bangunan fisik dengan dana desa, padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Itu misal dia dapat bantuan, ya sebenarnya dapat bantuan atau dari dana yang lain, dibuatlah jalan itu. Tapi dia melaporkannya seolah-olah itu dana desa yang sebagai sumber modal pekerjaan. Nah, ini modus seperti ini bagi para pengawas juga harus jeli. Terus yang berikutnya nih,
Kebiasaan Pak Kades kita sering jumpai. Ini catatan ini juga ditemukan di ICW, artinya ini hasil riset dan rata-rata ini modusnya seperti ini. Contoh, Pak Kades minjem sementara dana desa. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, nikahin anaknya, nyekolahin anaknya bisa. Ada juga yang buat dirinya sekolah, alasannya macam-macam. Nah itu nggak dikembalikan. Banyak karena hasil risetnya seperti itu dari ICW. Jadi hampir rata-rata banyak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Berikutnya, ini dana desa digulirkan oleh kabupaten, ya kan? Begitu sampai supaya dana desa termin 1, 2, 3 dicairkan itu harus ada pengajuan, ada pelaporan. Nah waktu ngambil, nah ini udah kopelan dari pejabat baik kecamatan maupun kabupaten. Bisa gitu? Ya iya. Biasa Pak Camatnya bilang, Kades, kalau mau cepat. Kabupatennya juga gitu. Pak Camat, Pak Kades, kalau mau cepat. Ini modus gitu. Nah, kemudian ada juga membuat perjalanan dinas fiktif. Nah, pelatihan lah, studi kunjungan dinas ke desa lain di luar daerahnya. Ini modus gitu. Padahal pelesiran gitu. Pelesiran. Ya ada juga kan kita pernah lihat nemu Pak Kades pelesiran yang jalan-jalan istrinya. Gitu. Nah ini modus ya. Ada ini hasil riset dari beberapa lembaga riset, salah satunya ICW. Nah, terus ada lagi penggelembungan, pembayaran honorarium. Nah, ini lagi, ini modusnya nih. Berikutnya, mungut pajak. Pak Kades mungut pajak. Nah, tapi hasil pungutan itu nggak disetorkan ke kas desa atau ke kantor pajak. Ini modus. Kemudian ada lagi Pak Kadesnya melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa. Namun setelah dibeli barangnya ditaruh di kantor desa seminggu, habis itu dibawa pulang untuk peruntukan secara pribadi, beli TV, beli laptop, ya. Utamanya buat kerja, terus itu buat anaknya. Nah, modus-modusnya seperti itu. Kemudian ada lagi modusnya yang lain, yaitu pemangkasan anggaran publik. Kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Nah, ngopel ini. Seharusnya untuk apa? Bangun apa? Benerin apa? Gitu ya, sesuai dengan program kerjanya. Tapi alokasinya nggak untuk itu. Nah, ini harus jeli para pengawas yang mengawasi dana desa. Terus ada juga Pak Kadesnya nih, kong dikali sama kong. Ini melakukan permainan dalam proyek. Jadi Pak Kadesnya bikin jembatan, ngerjain siapa? Warganya. Nggak melalui proses pengadaan yang seharusnya. Ini kong kali kong. Kemudian membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Misalnya apa? Ya biasanya di hari-hari besar. Ini modus. Nah, artinya modus-modus itu harus kita pahami, teman-teman. Harus kita kenali semua. Terutama teman-teman yang sangat intens dan memperhatikan desanya. Buat teman-teman Kampung Jagoan nih, kita harus mengawal itu dengan serius. Karena korupsi dana desa ini sangat berdampak kepada pembangunan dan pemerintahan desa. Lambat pasti desa. Nah, apa saja yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Bagaimana bentuk keterlibatan warga? Tentu yang pertama adalah warga Kampung Jagoan seluruh Indonesia. Kalau kampung Anda pengen menjadi kampung yang jagoan, Anda harus melakukan pantau layanan publik. Lapor kalau ada keluhan.
Gitu. Kemudian awasi pembangunan desa sesuai dengan perencanaan. Artinya kita harus tahu perencanaannya, kemudian kapan bangunnya, kapan dilaksanakannya, dan seterusnya kita harus tahu itu. Berikutnya, warga desa ketika ada penyimpangan, lapor ke pemerintahan desa, lapor ke pendamping desa. Susah juga, lapor ke satuan petugas desa, lapor atau ke aparatur penegak hukum. Ini adalah bentuk keterlibatan. Terus warga Kampung Jagoan harus mau kepo, yaitu cari tahu apa kepentingan dan kebutuhan desa sebagai panduan dalam membangun, sebagai panduan dalam perencanaan, sehingga membangunnya dengan tepat. Pastikan juga ketika ada kumpul-kumpul di balai desa, rapat-rapat desa, pastikan kita aktif, ikut forum warga. Tujuannya apa? Untuk mengawal pembangunan desa. Dan selalu cari tahu informasi tentang pembangunan desa. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada satu aplikasi namanya, Anda bisa download di KPK ya, namanya jaga.go.id. Di Play Store ada. Nah, di dalamnya itu salah satu bentuk partisipasi warga. Seperti apa bentuknya nanti kita bahas di sesi atau di materi berikutnya. Nah, itu saja teman-teman Kampung Jagoan. Mudah-mudahan kita tetap kepo, kita tetap memperhatikan, tetap melototin, tetap serius, tetap harus mencintai desa kita, dan jika ingin menjadi kampung yang keren, maka pastikan Anda harus mau menjaga kampung Anda, menciptakan, membangun, ya, agar kampung Anda menjadi tangguh, mandiri, dan bebas korupsi.